Apakah teman-teman sudah melihat video tanggapan dari mantan ketua KPK dulu, namanya Abraham Samad? Garis bawahi dulu ya, mantan ketua KPK. Otomatis speknya adalah spek orang hukum dan mengerti bagaimana hukum pidana itu dilaksanakan di Indonesia. Abraham Samad menanggapi bahwa laporan yang dilayangkan Pak Jokowi ya tentang ijazah palsu itu ke polisi adalah laporan yang membungkam suara-suara kritis. Lalu kemudian hal itu adalah hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang mantan presiden, yang mana seorang mantan presiden bagi dia itu perbuatan yang tidak membuat elok gitu loh. Dan secara hukum katanya ya laporan yang dilakukan tersebut ya terhadap beberapa orang yang dilaporkan ini tidak akan memenuhi unsur pidana. Nah jadi gini teman-teman ya, belum tentu orang yang sekarang menjabat ya menjadi posisi tertentu di dunia hukum ini adalah orang yang pintar, adalah orang yang jujur, adalah orang yang membela negara, membela rakyat. Belum tentu. Semua itu kembali lagi ke kepentingannya ya, tentu duit kepentingannya. Sebenarnya manusia yang bernama Abraham Samad ini udah tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang memenuhi unsur pidana ya kan, membuat gaduh kemudian berdampak besar bagi orang Indonesia. Tetapi dengan cover gagahnya ya mantan ketua KPK di Indonesia ya, dia ingin mencoba membelokkan pemikiran masyarakat agar supaya masyarakat mempercayai dia. Sekarang logikanya gini teman-teman ya, seharusnya seorang mantan ketua KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi ya kan, tentu dia tahu betul bagaimana korupsi ini begitu menyusahkan rakyat Indonesia. Manusia ini sudah lama nggak muncul di media ya kan, sekarang tahu-tahu muncul nyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan laporan yang akan dilayangkan ke Polda Metro Jaya dan memohon agar supaya laporan tersebut tidak diteruskan. Sementara di awal dia sudah membuat statement bahwa laporan tersebut tidak akan memenuhi unsur pidana. Jadi kesimpulannya, kenapa dia khawatir ya terhadap laporan tersebut, sementara dia sudah tahu kalau memang dia sudah tahu itu tidak memenuhi unsur, ya sudah biarkan Pak Jokowi melaporkan. Toh tentu kalau memang itu tidak memenuhi unsur tidak akan diterima oleh polisi. Itu cuman logika berpikir sedikit teman-teman ya. Sebenarnya dia tahu orang-orang ini salah gitu loh. Sebenarnya makanya dia menyuruh untuk Pak Jokowi menghimbau ke sana supaya menghentikan laporan. Logikanya di situ. Jadi teman-teman bisa menilai seberapa pantas orang seperti ini, apakah pantas menjadi ketua KPK ya kan, apakah pantas menjadi pejabat gitu loh. Sementara udah jelas-jelas saya kupas sedikit loh baru itu, omongannya aja nggak jelas ya kan. Di satu sisi dia mengatakan itu bukan akan tidak masuk unsur pidana. Di sisi lain dia menyuruh Pak Jokowi menghentikan laporannya. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau memang orang pintar dan tidak menduga dirinya membuat masalah ya tinggal diam aja tunggu kan, seperti Pak Jokowi kan orangnya gitu, diam santai tunggu, amati gerak-geriknya, sudah pas baru angkat. Nah itulah teman-teman, saya buka aja sekarang ya, jaringan penjahat itu saling melindungi seperti rantai teman-teman ya, satu putus satunya berusaha untuk nyambung gitu loh supaya bisa berjalan lagi. Dan yang bisa menyelesaikan krisis hukum kita ini hanya satu, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Agar kita bersatu satu suara, kita harus rebut kemerdekaan. Undang-undang perampasan aset itu harus disahkan, dan bila perlu pidana mati bagi koruptor. Saya setuju teman-teman, saya setuju banget. Setiap pejabat di Indonesia ini disiapkan peti mati. Sedikit aja ya ngomongin Abraham ya, karena nggak penting juga kita bicarakan. Dia bukan siapa-siapa ya kan, dia hanya ingin mencoba gitu loh membela teman-temannya. Akhir kata, semoga Indonesia bebas dari korupsi.